Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selametia Putri dengan nomor NPM 190220049. Di sini saya akan membahas mengenai kurva ISLM untuk memenuhi eh, kuis pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Kurva IS, Investment Saving. Pada kurva IS, investment sama dengan saving. Atau injeksi sama dengan kebocoran. Hal ini menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Secara dengan kebocoran ini didapatkan dari agregat demand sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government spending ditambah net export. Dan Y sebagai perwakilan dari kebocoran merupakan hasil dari konsumsi ditambah saving ditambah taxes. Agregat expenditure akan sama hasilnya dengan income. Berarti konsumsi ditambah investasi ditambah government spending ditambah net export akan sama dengan konsumsi, saving, dan taxes. Untuk penyederhanaan, karena di sisi kiri dan sisi kanan terdapat konsumsi, maka konsumsi bisa dicoret. Dan komponen M dipindahkan ke sisi kanan. Berubah tandanya menjadi positif M. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa injeksi merupakan komponen dari investment, government spending, dan ekspor. Mengapa disebut injeksi? Karena komponen-komponen tersebut dapat menambah peredaran uang di dalam perekonomian. Lalu berikutnya kebocoran merupakan komponen dari saving, taxes, dan import. Kenapa disebut kebocoran? Karena dapat mengurangi peredaran uang di dalam perekonomian. Pertama, kita akan membahas mengenai kebocoran. Kebocoran akan dipengaruhi oleh pendapatan atau income. Ketika pendapatan seseorang naik, maka potensi untuk melakukan kebocoran juga akan naik. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bahwa korelasi antara Y dan kebocoran adalah positif. Lalu, kebocoran juga akan sama dengan injeksi, seperti yang telah kita bahas di awal. Maka ketika kebocoran bernilai 50, injeksi juga akan bernilai 50. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa kebocoran dan injeksi memiliki korelasi yang positif. Berikutnya ada injeksi. Injeksi akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Injeksi ini berkorelasi negatif. Ketika R besar, maka injeksi kecil. Begitupun sebaliknya, ketika R kecil, maka injeksi lebih besar. Hal ini dikarenakan ketika R besar, maka orang-orang lebih suka untuk melakukan saving. Contohnya, ketika sebuah perusahaan ingin melakukan investasi dengan membeli kapital baru, maka ia akan memilih membeli kapital baru pada saat R kecil, karena pengeluaran yang ia keluarkan untuk kapital tersebut akan lebih kecil. Berikutnya, R ini akan mempengaruhi pendapatan nasional atau income, karena dari yang kita tahu, Y sama dengan agregat expenditure, di mana agregat expenditure merupakan hasil penjumlahan dari konsumsi, investasi, dan government ditambah net export. Ketika R besar, maka investasi kecil. Dengan begitu, Y juga akan menurun. Sekarang kita akan membahas mengenai pembuatan kurva IS. Ketika Y naik, maka kebocoran juga akan naik. Kebocoran hasilnya akan sama dengan injeksi. Besaran injeksi akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Suku bunga mempengaruhi besaran Y. Menggambar kurva IS karena titiknya hanya satu. Oleh karena itu kita menambah titik baru. Ini pada Y baru terdapat peningkatan pada Y baru, di mana kebocoran juga akan meningkat. Kebocoran meningkat, maka injeksi juga akan meningkat. Injeksi yang baru mendorong penurunan pada tingkat suku bunga, yang menyebabkan
tingkat suku bunga mengalami penurunan dan nilai Y bergeser ke kanan. Dari titik A dan titik B kita sambungkan. Lalu itulah yang disebut dengan kurva IS. Jadi pada tampilan layar telah terjadi keseimbangan pada pasar barang yang ditandai dengan IS1. Lalu pemerintah menurunkan harga barang impor. Dengan turunnya harga barang impor, maka barang impor akan semakin banyak. Oleh karenanya kebocoran juga akan semakin tinggi. Kebocoran naik ke angka 100, di mana injeksi juga akan bertambah menjadi 100. Injeksi yang bertambah ini menurunkan tingkat suku bunga menjadi 5%. Tingkat suku bunga menjadi 5% dengan asumsi Y yang tetap menggeser kurva IS ke titik B atau kiri bawah menjadi IS2. Berikutnya ada kurva LM atau Liquidity Money Supply. Motif orang memegang uang ada 3, yakni transaksi, spekulasi, dan berjaga-jaga. Karena transaksi dan berjaga-jaga bersifat tunai, maka tingkat likuiditasnya lebih tinggi daripada spekulasi. L1 merupakan motif orang memegang uang transaksi dan berjaga-jaga, dan L2 untuk spekulasi. L1 akan dipengaruhi oleh besaran income. Ketika income naik, maka L1 juga naik. Hal ini menunjukkan korelasi positif pada Y dan L1. Berikutnya, terdapat opportunity cost untuk menyimpan uang. Yang pertama, L1 dan L2. Jadi, ketika orang ingin menyimpan pendapatannya untuk L1, maka L2-nya 0. Begitupun sebaliknya, ketika banyak ingin disimpan dalam bentuk L2, maka L1-nya 0. Karena ada opportunity cost ini, maka L1 dan L2 berkorelasi negatif. Berikutnya, keputusan untuk melakukan spekulasi atau L2 ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ketika nilai R besar, maka orang lebih suka menyimpan income-nya dalam bentuk L1 atau saving dan transaksi. Namun ketika R-nya kecil, ia lebih suka melakukan spekulasi uang. Oleh karenanya, R dan L2 memiliki hubungan yang negatif. Berikutnya, nilai R akan mempengaruhi besaran Y. Ketika tingkat suku bunga tinggi, maka pendapatan yang akan diterima pun akan tinggi, sehingga berkorelasi positif. Kemudian, cara untuk menggambarkan kurva LM. Untuk menggambar kurva LM, kita tentukan dulu nilai Y-nya dan L1. Di sini L1 lebih kecil daripada L2. L2 menghasilkan nilai R. Dan nilai R ini menghasilkan Y. Lalu dibuat Y baru untuk membuat kurva LM. Y baru lebih besar daripada Y. Oleh karenanya, L1 juga lebih besar. L1 baru lebih besar daripada L2 baru, menyebabkan tingkat suku bunga lebih besar. Tingkat suku bunga yang lebih besar menyebabkan Y baru lebih besar pula. Lalu kita tuliskan titik A dan titik B. Dari titik tersebut kita tarik garis, dan garis tersebutlah yang membentuk kurva LM. Berikutnya telah terjadi keseimbangan di pasar uang.
Lalu Bank Indonesia melakukan kebijakan menjual sertifikat Bank Indonesia. Menjual sertifikat Bank Indonesia membuat money supply menurun. Maka dari itu, kurva MS pada Maka dari itu, kurva money supply pada L1 dan L2 mengalami penurunan. Penurunan ini menyebabkan L1 tetap, tetapi L2 berubah menjadi 100. Perubahan L2 membuat R mengalami peningkatan, yaitu menjadi 10. Perubahan R dengan asumsi E tetap menyebabkan kurva LM bergerak ke kiri atas. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.